Kita bisa belajar dari China bahwa korupsi itu menggerogoti perjuangan untuk membangun negara Indonesia dengan lebih baik lagi. China tuh kayak representasi dari orang Asia yang sopan santun, ya, nggak kerasa kerusuk gitu ya. Beda dengan Barat yang ini saya gitu. Dia santun dan dia bisa dibilang kan nggak ada yang dianeksasi oleh China ya. Taiwan itu kan ya one single China kan sebenarnya kan. Kalau orang mengkritik bahwa Mongolia itu dianeksasi, sebenarnya kan nggak juga, karena secara historis Raja China dulu dari Mongolia juga gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada aneksasi, tapi mereka benar-benar tidak seagresif misalnya Amerika yang menyerang Irak lah, Afghanistan lah, Ukraina lah gitu ya. Nah, saya melihat China itu sangat Asia dan sopan santun ya. Caranya adalah ya udah diam-diam aja, menguasai aja Afrika. Diam-diam Asia di-secure supply chain-nya gitu ya. Jadi saya melihatnya China ini diam-diam memang sebenarnya bagian dari superpower, gitu ya, mau atau tidak ya. Dan tentunya negara superpower lainnya jadi nggak suka, gitu kan, karena apa yang selama ini jadi dominasi jadi nggak terjadi lagi, gitu ya. Sehingga dibuatlah sanksi, dibuatlah tarif, embargo, gitu ya. Dan ini yang membuat China akhirnya bersama dengan Rusia memperbesar aliansi disebut dengan BRICS itu tadi ya. Dan China, kan Rusia dan China juga tidak bebas lagi menggunakan, terutama Rusia lah ya, US dollar kan, dan Rusia sudah di-ban SWIFT-nya. Nah, China melihat bahwa ini suatu saat saya juga bisa begitu kan, begitu kepentingan politiknya berbeda dengan Amerika misalnya, tiba-tiba saya nggak bisa masuk lagi di sistem keuangan internasional. Makanya dia mencoba berdagang dan menggunakan renminbi, yuan gitu ya. Untuk apa ya? Memastikan bahwa dia akan tetap survive di mana ada kepentingan politik yang China lihat itu diterapkan di negara-negara yang ingin menghancurkan negara lain. Dan Amerika kan banyak menggunakan cara-cara itu dan menutup dolar di suatu negara untuk menghancurkan sebuah negara. Nah, saya melihat China itu sangat santun, termasuk juga dalam dia di Dewan Keamanan PBB gitu ya, lebih soft gitu ya. Diserang terus sama, ini zamannya Biden ya, diserang terus oleh diplomat bahwa dituduh membantu Rusia gitu ya. Ya mereka ya jawab, no, kita nggak bantu Rusia kok gitu. Dan jawabannya memang keren sih. Jawabannya adalah kalau kita bantu Rusia perang dengan Ukraina itu sudah selesai dari sekarang gitu. Jadi sebenarnya memang ya diplomasi China itu benar-benar diplomasi Asia yang lemah lembut, yang mengedepankan kerjasama dibanding mengerjakan konfrontasi. Frank Rubio itu sangat membenci Cina sebenarnya. China, dia Menteri Luar Negeri Amerika kan. Dia pokoknya waktu di Kongres tuh anti China bener lah gitu ya. Tapi saya melihatnya Trump itu adalah orang yang suka perdamaian. Ya. Dan jujur saja sebenarnya kan kedua negara ini saling bergantung satu dan lainnya gitu ya. China membutuhkan gandum, jagung gitu ya, dari Amerika gitu ya. Dan Amerika itu membutuhkan rare earth dari China, karena 90% produksi rare earth dari China. Rare earth itu dipakai buat apa? Bikin semikonduktor, kemudian dipakai untuk membuat teknologi pesawat gitu ya, yang saling membutuhkan sebenarnya. Nah, ini memang kalau saya butuh momentum, kedua negara ini akan ketemu ya, Xi Jinping dengan Trump, seperti halnya Trump ketemu dengan Putin
dan terjadi sebuah dialog yang menarik gitu kan, sebuah persahabatan yang dimulai gitu ya. Diplomasi dibuka kembali, selama ini nggak ada diplomasi gitu ya. Kemudian terjadi pertukaran tahanan ya. Nah ini saya melihatnya tuh Trump adalah jago negosiasi, dia negosiator ulung. Jadi dia akan tunggu pada waktunya nanti agar ya dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan dari China juga mendapatkan apa yang diinginkan dari Amerika. Jadi terjadilah negosiasi dan saya melihat keduanya akan menjadi kedua negara yang bisa akur dan bekerja sama dengan baik. Saya melihatnya begitu ya. Mungkin sebagian orang nggak begitu ya, tapi saya melihat masing-masing perlu dan Trump itu sangat praktik ya. Ya pokoknya karena gini, if I can make America great again, ya pasti akan saya lakukan apapun itu gitu loh. Walmart itu katanya harga udah naik karena sebagian besar dari China kan, karena kena tarif kan. Jadi itu kan menaikkan inflasi dan Trump nggak pengen ada inflasi ke depan. Jadi sebenarnya hubungan yang baik dan tarif yang dipakai Trump itu sebagai kunci atau sebagai pembuka untuk negosiasi. Dan ya memang sih ada ketakutan Amerika tentunya dengan apa yang dilakukan oleh China, tapi kan kembali lagi bisa dinegosiasikan. Gitu. Jadi keduanya menurut saya akan jadi akur. BRICS kan semata-mata tidak digunakan untuk menggantikan dolar Amerika, gitu ya. Bahwa itu bisa menjadi tujuan ya di saat Amerika menekan China dan Rusia, gitu kan. Tapi once itu tidak ada lagi, yang terjadi kan bukan untuk membuat mata uang baru, tapi ya hubungan bisnis biasa aja, gitu kan. Dengan adanya BRICS kan otomatis negara-negara yang tadi nggak kenal jadi kenal dan ngobrol di situ gitu ya. Jadi ya terjadi sebuah investasi atau sebuah gerakan ekonomi satu negara ke negara yang lainnya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan gitu. Kalau bahwa Trump mengancam, karena kan yang diancam saya bukan kerjasamanya. Siapa yang bisa melarang kerjasama? Nggak ada yang bisa melarang kerjasama kan. Yang diancam oleh Trump adalah jangan saingi dolar. Ya kalau dolarnya dipakai buat politik ya akan disaingi gitu kan. Tapi kalau misalnya kedua negaranya udah baik, Rusia juga baik, gak ada alasan lagi untuk menciptakan currency baru. Dan Putin selalu mengatakan bahwa there's no intention untuk membuat mata uang baru. Tapi kalau dipersulit ya gimana? Saya harus lakukan, saya harus beli barang dengan yuan, dengan rubel, dengan apa gitu. Itu kan pilihan yang harus dilakukan gitu. Jadi keduanya bisa jalan dengan baik menurut saya, tidak harus dibenturkan. Ya. Karena ya memang dengan zaman Biden, BRICS itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Ya, jadi banyak sih kita bisa ceritakan dari China gitu ya. Yang kita bisa belajar adalah kestabilan politik itu penting. Ya. Huru-hara politik yang kita lakukan ya sekarang di sini ada tagar Indonesia gelap lah, itu kan bagian dari energi yang nggak perlu gitu loh. Nah sebuah kekuasaan yang kuat ya dan dipimpin oleh orang yang benar-benar genuinely atau secara asli benar-benar dia ingin membangun negaranya, itu bisa kita tiru dari China dan Rusia sebenarnya ya. Begitu kita punya pemimpin yang benar-benar genuine dan pemimpin yang ingin membangun bangsanya, itu harus diberi kesempatan untuk memimpin lebih dari cuma 5 atau 10 tahun gitu, atau 4 atau 8 tahun. Itu yang saya lihat ya. Yang kedua adalah ya cara Xi Jinping melawan korupsi ya, dengan partai yang tunggal, itu membuat para koruptor sangat
diadili dengan luar biasa dan bisa dihukum mati gitu kan. Nah di Indonesia saya pikir itu yang masih jauh yang dari yang kita lihat sekarang ya. Beberapa survei mengatakan bahwa korupsi kita memang parah gitu ya. Sistem politik kita yang mengharuskan kadang-kadang kita harus korupsi gitu. Nah ini yang kita bisa belajar dari China bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang benar-benar menggerogoti perjuangan untuk bangun negara Indonesia dengan lebih baik lagi. Jadi itu yang kita bisa contoh dari China gitu ya. Dari segi ekonomi kita bisa melakukan itu ya. Kita tinggal men-shifting selama ini yang mungkin juga lebih fokus ke financial, harus kita fokus lagi ke manufacturing dan industri. Tapi kembali lagi kuncinya di situ tadi sih, politik ya, yang harus kuat dan korupsi harus dibereskan. Dan yang terakhir tentunya kan ya kalau kita punya pemimpin yang sudah kuat, kemudian punya niat baik yang baik, itu pasti akan trickle down ke bawah. Menteri-menterinya dipilih juga akan tidak hanya mementingkan partainya, tapi mementingkan negaranya. Otomatis pejabat di bawahnya juga akan ke bawah gitu. Jadi saya melihatnya itu menjadi yang kita bisa belajar dari China sih. Dan China sendiri bukannya tidak ada masalah sekarang ya. Tapi China itu memang luar biasa sih. Ada masalah pun dia selalu ada cari jalan keluarnya. Begitu dia di embargo di mana-mana, dia mengembangkan demand dalam negeri gitu ya. Pokoknya hebat lah. Dan Indonesia punya kesempatan itu karena penduduk kita juga termasuk penduduk yang besar ya. Kita punya demand yang luar biasa. Dengan demand yang luar biasa atau permintaan yang luar biasa, penduduk yang luar biasa ini, kita bisa menciptakan ekonomi yang mungkin tidak tergantung dari negara lain. Misalnya Singapura contohnya, negara kecil yang tergantung ekonominya dari perdagangan. Kalau perdagangannya nggak ada, misalnya, ya udah selesai. Tapi kalau kita punya market yang besar, kita pun besar, Cina pun besar, itu membuat kita juga punya modal yang besar untuk meningkatkan ekonomi dalam negeri karena marketnya juga besar. Jadi kita punya modal itu. Dan kita bisa belajar dari China, bagaimana China benar-benar menggunakan rakyat yang besar itu untuk pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dunia baru, meneropong dunia, membaca dunia, mengubah dunia.